Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Silvius Dinestedi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi fisika yaitu gerak jatuh bebas. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan pengertian. Gerak jatuh bebas menjadi jenis gerak yang sederhana, namun penemuannya memiliki pengaruh besar dalam ilmu pengetahuan. Mundur ke ratusan tahun yang lalu, saat Sir Isaac Newton duduk di bawah pohon dan melihat apel yang jatuh, Newton berpikir bahwa alasan mengapa apel jatuh dan semua benda jatuh ke bawah adalah karena suatu gaya. Gaya tersebutlah yang kemudian kita kenal sebagai gravitasi. Gravitasi inilah yang menyebabkan gerak jatuh bebas. Dilansir dari NASA, Glenn Research Center, gerak jatuh bebas adalah gerakan suatu benda yang terjadi karena pengaruh gaya gravitasi dan dijelaskan dalam hukum kedua Newton. Artinya, gerakan benda tersebut hanya dipengaruhi oleh gaya gravitasi tanpa ada pengaruh gaya lain atau termasuk. Gerak jatuh bebas menyebabkan benda bergerak dengan kecepatan yang konstan atau ada diperbarui percepatan. Dilansir dari Physics Libertex, percepatan benda yang jatuh adalah konstan karena hambatan udara dan gesekan diabaikan. Hal ini membuat kecepatan benda bergantung pada percepatan gravitasinya. Selain percepatan gravitasi, percepatan gerak jatuh bebas juga dipengaruhi oleh ketinggian benda. Ciri-ciri gerak jatuh bebas: yang pertama, kecepatan awal benda sama dengan 0. Yang kedua, arah gerak jatuh bebas lalu searah dengan percepatan gravitasi bumi. Yang ketiga, gerak jatuh bebas merupakan contoh gerak lurus berubah berturut. Yang keempat, benda mendapatkan percepatan yang sama besar, yaitu besaran percepatan gravitasi bumi yang diberi simbol G. Rumus gerak jatuh bebas: Vt sama dengan G dikali T dikali X dikali T sama dengan H sama dengan 1/2 dikali G dikali T dikali Vt kuadrat dikali 2 dikali G dikali H. Keterangannya, Vt sama dengan kecepatan pada saat T detik, G percepatan gravitasi bumi, T sama dengan waktu, X sama dengan H sama dengan jarak yang ditempuh selama T detik atau ketinggian. Contoh soal, sebuah paku dilepaskan dari ketinggian 40 meter di atas tanah atau gravitasi sama dengan 10 meter sekon kuadrat. Berapa kecepatan benda sesudah mencapai ketinggian 20 meter di atas tanah? Penyelesaiannya diketahui, H1 sama dengan 40, H2 sama dengan 20, gravitasi sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Ditanya, Vt sama dengan jawaban H sama dengan H1 kurang H2, H sama dengan 40 kurang 20, H sama dengan 20 meter. Setelah itu tentukan kecepatan akhirnya. V dikali T kuadrat sama dengan 2 dikali G dikali H. V dikali T kuadrat sama dengan 2 dikali 10 ke 20. V dikali T kuadrat sama dengan 400. V dikali T sama dengan akar dari 400 sama dengan V dikali T sama dengan 20 meter per sekon kuadrat. Jadi kecepatan jatuh paku adalah 20 meter per sekon kuadrat. Soal kedua, sebuah kelapa jatuh dari pohon yang tinggi 20 meter. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, berapa lama waktu yang diperlukan kelapa tersebut untuk mencapai tanah jika gesekan udara dianggap tidak ada? Diketahui G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat per sekon, H sama dengan 20 meter. Penyelesaiannya, H sama dengan V0 di T ditambah 1/2 dikali G dikali T kuadrat. Dan teman-teman bisa lihat hasil akhirnya. Aplikasi gerak jatuh bebas: yang pertama itu buah jatuh dari pohonnya, yang kedua air terjun, yang ketiga benda dijatuhkan dari ketinggian, yang keempat percobaan di laboratorium fisika. Kesimpulannya, gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh gravitasi tanpa kecepatan awal. Kecepatannya bertambah seiring waktu. Rumus dasar dari gerak jatuh bebas itu V sama dengan G dikali T dan H sama dengan 1/2 dikali G dan sangat penting dalam fisika. Sejarah dari saya sekian dan terima kasih.